Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Roma Irama menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pemirsa, khususnya yang berada di dalam Forsa, Fans of Roma and Soneta, juga PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, juga Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, juga yang ada di PIN, Perisai Idaman Nasional, juga yang ada pada pejabat Persatuan Pengacara dan Jawara Bela Umat, tentunya masyarakat Indonesia pada umumnya, bahwa kali ini saya punya acara baru. Judulnya Raja. Apa itu Raja? Roma menjawab. Oke? Baik, ini episode yang pertama. Baiklah, dari banyak pertanyaan, tentunya kali ini yang berkaitan dengan masalah-masalah pemilu. Ya. Jadi setelah saya elaborasi sekian banyak pertanyaan, maka saya pilih beberapa yang bisa saya jelaskan. Baik, pertanyaan pertama adalah, ini. Pak Haji, orang rame bilang pemilu curang. Bagaimana maksudnya? Kan belum ada putusan dari KPU. Baik, yang dikatakan curang itu adalah tidak jujur dan tidak adil. Sementara azas pemilu adalah jurdil, jujur dan adil. Kemudian luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Nah, ketika pemilu dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil, maka ini disebut curang. Oke? Nah, kemudian kecurangan itu yang sekarang ini tahun 2024 ini ada 3 tahap terjadinya. Pertama, kecurangan pra pemilu. Yaitu jauh sebelum masa pemilu, sebelum kampanye itu sudah ada kecurangan ternyata. Oke. Kemudian pada saat pemilu dan setelah pemilu. Nah, sekarang kita lihat ya. Misalnya kecurangan pra pemilu. Ini kecurangan pemilu ini sekarang dinyatakan kecurangan yang TSM. Apa itu? Kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Apakah terstruktur? Terstruktur adalah dilakukan oleh struktur pemerintah. Mulai dari presiden sampai kepada tingkat desa. Kades-kades kepala desa. Presiden, menteri, gubernur, wali kota, terus sampai ke kepala desa. Ini namanya terstruktur, ya, rapi terstruktur. Nah, kemudian yang namanya sistematis itu adalah dibuat secara well organized, direncanakan dengan matang, dengan baik untuk melakukan kecurangan ini. Kemudian yang namanya masif itu namanya luas, menyeluruh, menyebar ke seluruh Indonesia. Oke, sekarang kita lihat apakah terstruktur itu. Bukti-bukti terstruktur, nah bisa kita lihat misalnya pengumpulan kades, ingat nggak? Di GBK. Itu di mana di sana kades seluruh Indonesia diarahkan untuk mendukung pasangan calon tertentu. Kita lihat nih videonya. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI menggelar acara dukungan untuk Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. APDESI mendeklarasikan dukungannya untuk Gibran dan Prabowo pada kontestasi pemilu 2024. Koordinator Nasional Desa Bersatu menyebut anggota yang hadir terdiri dari pengurus APDESI dari
416 kabupaten dan 12 kota se-Indonesia. Cawapres Gibran Rakabuming direncanakan akan menghadiri deklarasi dan memberikan sambutan. Dan aspirasi dari para ketua, para pimpinan sudah kami tampung, dan sekali lagi kita ingin diskusi yang lebih detail. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah menunggu saya lama dari pagi. Saya mohon maaf. Apakah salah? Apakah curang? Kok kades-kades mendukung Gibran, mendukung Prabowo, mendukung paslon 1, apakah salah? Salah. Apakah curang? Curang. Kenapa? Karena yang namanya ASN itu harus netral. Dari mulai presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, sampai kades tidak boleh memilih di dalam pemilu ini. Tidak boleh memilih salah satu paslon. Mereka harus netral, berdiri di atas semua. Ya, ketika ada namanya presiden terus sampai kepada kades berpihak kepada salah satu paslon, ini namanya curang, tidak adil, tidak jujur. Oke? Sistematis. Tadi dikatakan sistematis itu adalah bagaimana merencanakan kecurangan ini jauh-jauh hari, dirancang dengan baik, ya, dengan rapih. Oke, kita lihat bagaimana Presiden Jokowi merencanakan kecurangan secara masif. Yaitu ketika beliau merekayasa MK, di mana MK itu adalah dipimpin oleh adik iparnya yang namanya Anwar Usman, ya. Kemudian maka melalui katakanlah trik-trik politik di sana terjadilah perubahan nomor 90 kalau nggak salah undang-undang itu, di mana yang namanya calon presiden atau calon wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun. Tiba-tiba Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak sulung Presiden Jokowi itu diluluskan oleh MK sebagai calon presiden. Apakah ini melanggar? Iya. Apakah ini curang? Iya. Buktinya mana? Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK yang dipimpin oleh Profesor Jimli Asidiki telah memutuskan untuk memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK karena telah melakukan pelanggaran etik berat. Artinya ini pelanggaran, artinya kecurangan. Oke, kita lihat beritanya. Memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Dan dipertegas lagi dengan keputusan DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang memutuskan Saudara Hasyim Asyari selaku Ketua KPU telah melakukan pelanggaran berat dengan meluluskan Gibran Rakabuming Raka putra Presiden Jokowi untuk lolos mengikuti pemilihan sebagai calon wakil presiden. Dengan sanksi diberikan peringatan keras dan terakhir. Coba kita lihat. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asyari selaku Tradu 1 dalam perkara nomor 135/PKE /DKPP /Romawi 12
2023. Oke, jadi dari dua hal ini, jelas Presiden Jokowi telah melakukan pelanggaran etik berat. Dan inilah yang dikatakan kecurangan. Lalu, apa itu politik dinasti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi? Dan apa itu nepotisme? Nah, yang dikatakan politik dinasti adalah politik sistem kerajaan, ya. Bahwa dinasti adalah pemerintahan negara yang berbentuk kerajaan. Contoh misalnya Saudi Arabia, kerajaan Inggris, banyak lagi lah yang berbentuk kerajaan. Nah itu kepemimpinan nasional itu diambil dari keluarga, ya. Misalnya rajanya mangkat oleh berhalangan, maka yang menjadi raja yang memerintah adalah anaknya. Kemudian anaknya berhalangan, cucunya terus dan sebagainya. Itu politik dinasti. Apa ini curang? Iya. Karena Indonesia adalah republik. Republik di mana kedaulatan dengan rakyat, di mana pemimpin dipilih oleh rakyat. Bukan berdasarkan penunjukan ayahnya. Jelas ya? Kemudian ini juga dikatakan nepotisme. Apa itu nepotisme? Nepotisme adalah sebuah pelanggaran terhadap undang-undang di mana penguasa menempatkan kerabatnya pada posisi-posisi strategis sehingga merugikan orang lain. Orang lain nggak punya kesempatan. Kenapa? Karena dia menempatkan misalnya, anak saya harus jadi wakil presiden. Kemudian anak saya lagi harus jadi ketua umum partai. Dengan tidak merampas kesempatan orang lain yang punya kapasitas. Anak saya harus jadi di Medan itu ya, Saudara Bobi Nasution sebagai wali kota Medan. Nah ini namanya nepotisme. Apakah ini curang? Iya. Pelanggaran etik. Sampai di sini paham ya? Oke. Selanjutnya yang dikatakan masif. Apa itu masif? Meluas, menyeluruh ke seluruh Indonesia. Apa bentuk kecurangannya? Di samping tadi terstruktur, dari presiden sampai desa, luas, masif. Dan bansos. Apa itu bansos? Bansos artinya bantuan sosial. Nah, bantuan sosial ini adalah kebijakan pemerintah negara ya untuk membantu rakyatnya yang miskin. Maka dari anggaran pendapatan dan belanja negara ini disisihkanlah sekian persen untuk membantu rakyat miskin. Namanya bansos. Berlakunya peraturan pemerintah yang mengizinkan menteri sampai wali kota tak mundur jika mencalonkan diri dalam pemilu 2024, syarat kepentingan politik. Jadi tolong Ibu bicara terima kasih Pak Jokowi, tolong direkam. Bisa? 1, 2, 3. Kasih bansos sama BRT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Loh, Pak Jokowi itu PAN itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Harta yang diberikan kepada rakyat miskin ini adalah milik negara. Bukan milik Jokowi. Bukan milik menteri, bukan milik paslon. Milik negara. Dari mana? Yaitu dari kekayaan negara. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 3 itu berbunyi dengan jelas bahwa tanah, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya seluruhnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi yang namanya kekayaan negara ini yang luar biasa itu diolah menjadi milik negara, bukan milik Jokowi. Bukan milik menteri, ya, milik negara.
kemudian peruntukannya dibagi itu dalam RAPBN, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Sekian persen, 20% untuk pendidikan, sekian persen untuk pertahanan, sekian persen bla 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 bla, dibagi nih. Pendapatan negara tadi dibagi untuk belanja negara. Nah, sekian persen lagi dibagi untuk rakyat miskin. Oke? Nah, lalu siapa yang berhak membagikan? Bukan presiden, bukan menteri. Ada struktur. Kabinet itu, menteri-menteri itu pembantu presiden. Di antara menteri itu ada namanya Kementerian Sosial ya, kalau nggak salah. Nah, yang berperan memberikan bansos ini adalah Menteri Sosial, bukan presiden, bukan ketua umum partai. Nah, lalu Menteri Sosial ini mendelegasikan kepada gubernur-gubernur Indonesia. Ini bagikan kepada rakyat Anda. Sudah tercatat tuh di Sumatera sekian. Nanti gubernur membagikan lagi kepada wali kota. Ini di kota Anda yang miskin sekian. Nanti wali kota bagikan lagi kepada kades sampai kades. Di desa ini yang miskin sekian. Itu seperti itu prosedur pembagian bantuan sosial. Nah, sekarang tiba-tiba presiden dengan menteri-menterinya membagikan bansos yang bukan tugas presiden, bukan tugas Jokowi, bukan tugas menteri-menteri itu. Tujuannya apa? Untuk membodohi rakyat bahwa ini dari presiden, ini dari paslon. Ya, jadi Jokowi telah mengambil keuntungan untuk dicintai rakyat bahwa Jokowi orang baik. Paslon tertentu ini orang baik, telah ngasih sembako. Padahal sembako itu punya kamu, wahai rakyat. Hak kamu, bukan dari Jokowi, bukan. Paham ya? Nah, dengan itu inilah namanya politik pencitraan. Supaya citra Presiden Jokowi begitu baik di mata rakyat yang nggak ngerti nih. Rakyat taunya, wah Jokowi baik. Kenapa? Bagi-bagi sembako. Padahal itu hak rakyat yang harus dibagikan oleh kades-kades itu sebetulnya. Ini ketua-ketua partai bagikan sembako agar partainya dipilih. Ini juga kecurangan yang masif. Oke, paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, kemudian sekarang tadi kecurangan sebelum pemilu. Sekarang apa kecurangan saat pemilu? Misalnya banyaknya surat suara yang telah dicoblos pada paslon tertentu. Di dalam negeri, di luar negeri itu banyak contoh yang kita lihat di video-video secara massal. Dicoblos lebih dulu. Kita lihat. Jadi udah 2 suara ya? Dua suara untuk yang 3. Satu lagi mana? suara presiden. Ada satu lagi yang kecoblos. Mana? 3 surat suara yang sudah tercoblos nomor 2. Luar biasa. Tuh kan? Tuh. Ini selanjutnya ada surat suara yang tidak tercoblos. surat suara keempat di TPS 54 yang sudah tercoblos nomor 2. Selanjutnya, penggelembungan daftar pemilih tetap DPT. Misalnya contoh, orang yang sudah mati itu jumlahnya banyak sekali sampai jutaan, dimasukkan lagi sebagai pemilih. Nah, kemudian ini diberikan kepada orang yang mereka tuju ya, yaitu paslon 02. Nah, ini juga bisa dibuktikan, banyak video-video tentang ini. Gerakan Pemilu Bersih menyoroti perihal temuan daftar pemilih tetap atau DPT bermasalah sebanyak 54 juta pemilih atau sekitar 26% dari total jumlah pemilih. Salah satu tokoh Gerakan Pemilu Bersih yang juga merupakan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyampaikan temuan dugaan DPT bermasalah ini sudah mencederai dan menodai demokrasi, sangat berpotensi menimbulkan kecurangan dalam Pilpres 2024. Kami dari sudut
proses pemilu itu sendiri kita ingin bersih, masih ada waktu kalau mau. Ini skrup besar walaupun salah satu skrup soal DPT. Dan kecurangan yang ketiga pada saat pemilu adalah pencurian suara caleg. Banyak caleg-caleg di seluruh Indonesia yang stres karena suaranya nggak ada sama sekali gitu. Atau jauh berkurang dari, banyak sekali kasus seperti ini. Ini kecurangan saat pemilu. Jumadi, seorang calon anggota legislatif DPRD Jember dari Partai Nasdem, ini mengamuk dan meluapkan emosinya di kantor Kecamatan Ajung, Jember, Jawa Timur. Jangan ngomong gak hilang, kalau jangan bilang ini akan tidak hilang. Pikir pakai otak. Oke, selanjutnya kecurangan pasca pemilu, setelah pemilu. Nah ini kita mengenal istilah Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi. Ya, yaitu satu sistem untuk melakukan perhitungan suara. Dari C1, dari kertas itu C1, kemudian masuk ke komputer, ada satu sistem namanya Sirekap. Ini terjadi anomali Sirekap. Ini banyak disampaikan oleh ahli-ahli IT kita, diantaranya ada satu ahli IT yang menjelaskan bahwa Sirekap ini bisa dimainkan sesuai dengan kehendak yang dia mau, siapa yang dia mau besarkan, siapa yang mau kecilkan. Ternyata ini bisa dimanipulasi. Nah, ini juga bisa kita lihat kecurangan ini. Ketika tanggal 14 Februari, hari krusial pemilihan, Sirekap ini seolah-olah ada serangan hacker. Saya bilang seolah-olah karena itu diakui atau dikatakan oleh saudari salah seorang komisaris KPU. Satu-satunya wanita, saya nggak perlu sebut namanya, ada di sana. Katanya KPU di-hack. Sebenarnya bukan di-hack, tapi memang dimatikan. Kenapa dimatikan? Karena ada kepentingan untuk memasukkan skrip itu istilah teknis komputer, untuk memasukkan program, nah bahasanya memang program colongan gitu ya, yang program tersembunyi yang dimana itu bisa dikodok. Dan pada pukul 19 sekian ada di naskah saya, pada tabulasi di Sirekap sudah muncul presentase sama seperti quick count, yaitu paslon nomor 1 mendapatkan angka 24%, paslon nomor 2 mendapatkan 58%, paslon nomor 3 mendapatkan angka 17%. Padahal itu hari pertama jam 7 malam. Oke, itulah tadi jawaban kurang lebih dari pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan kedua. Nah ini, Pak Haji, kalau memang pemilu curang, kita kudu piye? Nah, ini orang Jogja yang nanya paling. Kita mesti piye gitu. Kalau Betawi bilang, terus gimana kalau curang? Kudu ngapain gitu kan ya. Oke. Ada dua cara untuk mengatasi kecurangan ini, melawan kecurangan. Pertama secara hukum, kedua secara politik. Secara hukum itu adalah melalui Bawaslu dan MK. Di sana dengan membawa bukti-bukti kecurangan, data-data kecurangan dibawa ke Bawaslu. Kemudian bukti-bukti kecurangan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Ini secara hukum ya. Nanti diputuskan oleh MK, oleh Bawaslu apakah ini betul kelihatan kecurangan dan sebagainya. Kemudian kalau memang kelihatan kecurangan, maka bisa saja itu pemilu diulang atau yang pemenang didiskualifikasi, dibatalkan kemenangannya. Bisa ada sanksi seperti itu ya. Nah kemudian yang kedua melalui jalur politik, yaitu ke DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. DPR, anggota DPR mempunyai 3 kewajiban. Kewajibannya adalah untuk membuat regulasi, membuat undang-undang. Yang kedua, untuk menentukan budget belanja negara. Ya, yang ketiga, mengadakan kontrol terhadap kinerja pemerintah. Nah,
Dari sisi kontrol ini, DPR punya dua hak, yaitu melaksanakan hak interpelasi, yang kedua hak angket. Apa itu hak interpelasi? Hak anggota dewan untuk minta keterangan terhadap hal-hal dilakukan oleh pemerintah, presiden dan sebagainya, ya. Dan hak angket adalah hak menyelidiki dugaan adanya pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh presiden dan jajarannya. Ini namanya hak angket. Nah, hak angket ini syaratnya adalah tanda tangan dari 25 orang anggota DPR, minimal dari 2 fraksi. Kemudian nanti saat pengajuannya itu ada rapat paripurna. Nah, harus disetujui oleh 50% anggota DPR RI pada saat rapat paripurna. Nah, kemudian ini dibawa ke MK, Mahkamah Konstitusi. Nanti Mahkamah Konstitusi melihat apakah benar dugaan-dugaan ini betul, maka MK mengirim ini ke MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, untuk diputuskan, yaitu mengadakan bisa impeachment. Impeachment artinya pemakzulan terhadap presiden. Nah, inilah yang namanya hak angket. Lalu pertanyaannya, apakah semua ini perlu dilakukan? Ya, wajib. Kenapa? Ini adalah jihad konstitusi. Apa itu jihad konstitusi? Berjuang untuk menegakkan konstitusi. Berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Hendaklah ada di antara kamu orang-orang yang sungguh menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itulah orang-orang yang beruntung. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran, falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika 'adaful iman." Atau kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya, apabila ada yang melihat kemungkaran, maka cegahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Biadihi, dengan tangannya. Ini juga bisa kalau dikias dengan kekuasaannya. Misalnya kita punya kejabatan, gubernur, bahkan lurah. Kalau melihat kemungkaran di wilayahnya, maka rubah kemungkaran itu. Fa'ilam yastati' fa bi lisanih. Kalau dia tidak punya jabatan, maka rubahlah kemungkaran itu dengan ucapannya. Fa'ilam yastati' fa bi qalbih. Kalau nggak berani pakai mulut, nggak berani ngomong bahwa itu mungkar, itu salah, maka dengan hati. Inilah selemah-lemahnya iman. Wa dzalika 'adaful iman, selemah-lemahnya iman. Kalau orang mencegah kemungkaran dengan hati doang, bagaimana tuh dengan hati? Ya, misalnya mengutuk kemungkaran itu, kemudian tidak mendukung kemungkaran itu. Ini namanya mencegah kemungkaran dengan hati. Tapi kalau sudah mendukung kemungkaran, na'udzubillahi min dzalik, ini sudah termasuk orang yang tidak beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Membantulah kamu, tolong menolonglah kamu di dalam perbuatan baik dan takwa. Jadi tolong menolonglah di dalam perbuatan baik dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapapun Anda,
apapun kapasitas kita, sekecil apapun kapasitas kita, Allah perintah tolong menolong dalam berbuat baik, tolong menolong dalam melaksanakan takwa, dan jangan tolong menolong, jangan bantu membantu di dalam kemungkaran, kejahatan, dan permusuhan. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah satu kenapa hal ini harus kita lakukan. Lalu kalau ke Bawaslu Bang Haji nggak berhasil, kalau ke MK nggak berhasil, ke DPR juga DPR-nya banyak yang nggak mau karena takut ini takut itu, karena sudah diberi ini diberi itu misalnya. Lalu apa yang kita lakukan? Doa kepada Allah. Doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Wa makaru wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Mereka berencana, Allah berencana. Rencana Allah lah yang terbaik. Nanti Allah akan menurunkan hukumnya. Misalnya seperti istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj saja azab yang tertunda, yang ditunda. Allah SWT berfirman, "Falamma nasu ma dzukkiru bih, fatahna 'alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu ma utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mubtalisun." Sadaqallahul azim. Yang artinya ketika mereka telah melupakan peringatan-peringatan yang diberikan oleh Allah, maka dibukakan lagi pintu-pintu keberhasilan mereka. Ditambah lagi kejayaannya. Peringatan-peringatan dari rakyat, peringatan dari para ulama, peringatan dari para profesor sudah diabaikan. Falamman nasu ma dzukiru bih. Dia nggak peduli lagi. Maka fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Maka Allah akan tambahkan kejayaannya. Akan dibukakan lagi pintu-pintu keberhasilannya. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mubtalisun. Sampai mereka telah merasa senang dengan keberhasilannya, merasa bangga dengan keberhasilannya, merasa sombong dengan keberhasilannya, saat itulah akhadnahum baghtatan. Saat itulah akan aku azab dengan tiba-tiba, baghtatan. Fa idza hum mubtalisun, sampai mereka tidak berdaya. Sudah banyak contoh yang mendapat istidraj. Zaman dahulu ada Fir'aun. Siapa yang mengira Fir'aun dijatuhkan oleh Allah? Yang begitu kokoh kerajaannya ditenggelamkan oleh dasar laut. Namrud. Siapa yang bisa mengira Namrud bisa dihancurkan? Kemudian yang zolim-zolim presiden-presiden itu. Di era modern ini. Misalnya kita lihat di Iran, Syah Iran, Reza Pahlavi, dijatuhkan oleh rakyatnya sendiri. Akhirnya dia lari ke Amerika karena telah membuat kerusakan di negaranya. Negara tetangga kita, di Filipina, Presiden Marcos masih ingat, dijatuhkan oleh rakyatnya. Tapi dia lari ke Amerika, saya mati di Amerika. Kenapa kemungkaran, kezaliman harus dilawan? Karena kalau ini dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan menjadi rakyat yang permisif. Tahu permisif? Artinya biasa dengan kejahatan. Terbiasa dengan kemungkaran, menganggap sepele kemungkaran, kejahatan. Kalau hal ini sekarang dibiarkan, maka kecurangan, kelicikan akan terjadi sampai tahun depan ini, sampai tahun pemilu yang akan datang. Semua institusi akan melakukan kecurangan-kecurangan sesuai dengan bidangnya masing-masing, tanpa merasa bersalah. Semua urusan akan dilakukan dengan curang, tanpa merasa bersalah, karena tidak ada
sanksi dari sebuah kecurangan. Kalau itu yang terjadi, selesailah Indonesia. Na'udzubillahi min dzalik. Namun ada satu pesan yang arif dari pepatah lama mengatakan, ambil ikannya, jangan keruhkan airnya. Ketika melihat satu kemungkaran, ambil ikannya, tapi jangan keruhkan airnya. Artinya apa? Jangan sampai menegakkan keadilan dan kejujuran ini, menuntut keadilan dan kebenaran ini, jangan sampai rakyat jadi korban. Ya, kita semua harus hati-hati terhadap praktek-praktek adu domba. Karena yang namanya praktek adu domba ini dilakukan oleh zaman Belanda, itu ternyata satu senjata yang ampuh untuk berkuasa itu. Ya, dengan cara divide et impera, mengadu domba rakyat. Ya, rakyat yang misalnya mau protes, diadu sama yang dibuat lagi yang kontra, beradu rakyat. Ini politik divide et impera atau politik adu domba ini senjata penjajah Belanda dulu untuk menguasai Indonesia, maka rakyat kita diadu. Nah, oleh karena itu waspada terhadap praktek adu domba. Tetap jaga ukhuwah Islamiyah, jaga ukhuwah wataniyah, jaga persatuan bangsa ini. Biarkanlah orang yang berkompeten ya melakukan tugasnya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kita di grassroots rakyat ini jangan terprovokasi. Jangan kita perang saudara. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah, hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang salah mohon dikritisi. Bagi yang ingin bertanya untuk episode mendatang, boleh kirim pertanyaan di kolom komentar. Ya, semoga program Raja ini bisa terus berlanjut. Dan akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Roma Irama menjawab.